Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ari, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Devta Ramadanti dengan NPM 0441211179. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis podcast yang sangat populer di Indonesia, yaitu podcastnya Close the Door yang dibawakan oleh Deddy Corbuzier. Podcast ini mengangkat topik-topik yang bervariasi mulai dari isu yang hangat hingga diskusi santai bersama para tamu dari berbagai kalangan maupun latar belakang. Nah, mari kita lihat bagaimana podcast ini menggunakan strategi pemasaran yang efektif berdasarkan pendekatan steps oleh Profesor Jonah Berger dan type of collaborator yang digunakan oleh podcastnya Close the Door. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, social currency. Di mana social currency ini akan seberapa menarik dan berharganya podcast ini untuk dibagikan oleh audiens. Nah, podcast ini seringkali menghadirkan tamu terkenal seperti selebriti, politisi, tokoh publik yang memberikan nilai eksklusivitas. Jadi, dari podcast Close ini seringkali membawakan bintang tamu yang populer banget, yang sedang naik daun, yang sedang diberitakan, sedang hangat diberitakan. Nah, orang-orang yang membagikan podcast ini akan memberikan kesan bahwasannya mereka ini lebih tahu up to date berita-berita terbaru mengenai informasi yang penting maupun kontroversial. Selanjutnya itu ada trigger. Nah, trigger ini di mana hal-hal yang memicu audiens untuk mengingat dan membicarakan dari podcast ini. Beberapa episode podcast ini seringkali dirilis bersamaan dengan momen-momen besar seperti kontroversial dari politik atau yang sedang hangat, geram, dan bahkan sedang hangat dibicarakan oleh audiens yang mendengarkannya, yang membuat podcast ini menjadi top of mind di kalangan audiens. Nah, salah satu contohnya itu ketika berita baru banget pada Januari ini yang Sinteyong diganti sama pelatih baru. Nah, selanjutnya itu ada apa antara Hasto dan Harun Masiku. Jadi tuh di sini tuh podcast ini tuh lebih ke sudut pandang dari orang yang ahli dalam pembicaraan ini dan yang dibawakan langsung oleh Deddy Corbuzier, sehingga isinya itu berbagai narasi-narasi, obrolan-obrolan baik yang hangat maupun yang membuat emosi, sehingga audiens ini akan tertrigger untuk selalu menonton, untuk kepo, untuk menonton isinya tuh apa, seperti itu. Nah, selanjutnya itu dari emotion. Seringkali emotion ini kan yang membuat audiens ini merasa apa yang dirasakan dari beberapa episode ini tuh beragam perasaan gitu kan, baik dari emosi yang kadang lucu gitu kan, sebenarnya lebih ke disesuaikan oleh narasumbernya yang diundang oleh Deddy Corbuzier maupun topik pembahasan yang sedang ramai dibicarakan, ataupun obrolan-obrolan yang tidak selalu hangat dibicarakan, tapi dari narasumber yang lucu itu kadang membuat kita happy untuk menontonnya, ataupun dari pembahasan yang lagi hangat pun bisa saja di podcast ini tuh terjadinya perang antara Deddy Corbuzier dan narasumber yang diundang oleh Deddy Corbuzier, karena ada beberapa yang sudut pandang yang tidak dapat diterima, seperti itu. Nah, selanjutnya itu dari public. Nah, yang pertama itu Deddy Corbuzier itu sudah kita ketahui gitu kan. Dia itu sebagai public figure yang terkenal gitu kan dari berbagai kalangan gitu kan. Sudah lama banget Deddy Corbuzier ini dikenal, sehingga menambah kredibilitas dari podcast Close the Door ini. Nah, selain itu, podcast Close the Door juga ditayangkan di YouTube, tapi tidak menutup kemungkinan Deddy Corbuzier sendiri seringkali mengupload cuplikan-cuplikan pendeknya itu di sosial media, salah satunya itu Instagram. Nah, selain itu juga Deddy Corbuzier ini seringkali mengundang bintang tamu ataupun narasumber yang sedang naik daun, yang lagi ramai dibicarakan, tokoh-tokoh viral maupun selebriti ataupun yang ramai sedang dibicarakan itu, sehingga memperluas jangkauan audiensnya. Nah, yang selanjutnya itu ada practical value. Kira-kira apa sih yang kita dapatin gitu kan ketika menonton dari si
podcast Close the Door ini. Yang pertama tuh edukasi dan informasi. Banyak episode yang bahas isu-isu yang viral, isu-isu yang terkini gitu kan. Seperti adanya politik, kesehatan, baik kesehatan mental, kesehatan fisik, dan lain sebagainya, ataupun teknologi. Nah, audiens juga akan mendapatkan wawasan baru dari perspektif Deddy Corbuzier sendiri yang saya rasa sendiri pun cara dia berbicara, cara dia menyampaikan itu sangat informatif dan tidak hanya dari Deddy Corbuzier juga dari sumber yang ahli di bidangnya pun sangat memberikan kita edukasi dan informasi. Selanjutnya itu peluang untuk kita berpikir kritis. Kenapa? Karena dengan mengundang berbagai narasumber yang memiliki sudut pandang yang berbeda sama kita, yang beragam banget baik dari Corbuzier maupun narasumbernya, podcast ini tuh mendorong kita sebagai audiens ataupun orang-orang yang mendengarkan dan menonton podcast ini untuk berpikir kritis, melihat isu dari berbagai perspektif. Jadi, ketika kita mendapatkan berita ataupun sesuatu yang lagi naik daun gitu kan, entah kebenaran seperti apa, kita ketika menonton atau mendengarkan podcast ini, kita menjadi tahu atau menjadi lebih merasa, oh kayaknya lebih benar ini gitu kan, walaupun kita tidak membenarkan atau menyalahkan perspektif yang udah kita buat, tapi tidak ada salahnya kita melihat perspektif dan berpikir lebih kritis mana yang lebih bukan lebih oke, tapi lebih positif, lebih ke sesuai, tidak hoax ataupun tidak keluar dari jalurnya. Nah, yang terakhir yaitu story. Story ini kan lebih ke cerita. Bagaimana podcast ini dikemas gitu kan. Nah, podcast ini tuh dikemas berdasarkan cerita yang memikat dari berbagai dari berbagai narasumber yang memberikan cerita-cerita dramatis ataupun inspiratif yang membuat emosi kita sebagai audiens itu secara emosional tuh terhubung, kayak merasakan apa yang narasumber ataupun Deddy Corbuzier ini ceritakan. Nah, dari penyampaian alurnya pun, jadi Dentabel itu seringkali menceritakan kisah dalam berbagai bentuk alur yang menarik, baik dari awalnya seperti biasanya perkenalan atau kayak langsung topik yang lagi hangat dibicarakan, ataupun kayak cuma basa-basi dulu, terus di tengah-tengahnya tuh langsung kayak pembicaranya itu ketika berat, terus kayak ada ketawanya itu kayak campur aduk. Jadi podcast Close the Door ini yang Deddy Corbuzier bawakan ini alurnya ini sangat menarik gitu kan, bisa dari mulai latar belakang, konflik hingga solusi ataupun pencapaian. Nah, yang terakhir, type of collaborator dari podcast Close the Door ini yaitu menggunakan product placement and usage. Kenapa saya menyimpulkan dari product placement and usage? Karena dari berbagai videonya podcast Close the Door ini, yang pertama itu adanya product placement, di mana secara eksplisit tidak dibicarakan gitu kan iklannya seperti apa, tetapi ditampilkan berdasarkan melalui ads iklan yang ada di belakang bukan di belakang layar, tetapi ditampilkan di depan layar, tapi tidak secara eksplisit itu terexposure. Jadi kita tuh secara tidak langsung kita membaca apa yang ada di gambar ini. Nah, selain itu juga produk usage, itu makanan dan minuman. Nah, salah satunya itu bintang tamu ini meminum salah satu iklan yang sponsor iklan yang masuk ke Close the Door ini, podcast Close the Door ini, yaitu bintang tamu itu meminum salah satu produk dari kolaborasi antara iklan Fenty dan podcast Close the Door. Nah, kesimpulannya adalah strategi pengembangan pesan pemasaran yang digunakan oleh podcast Close the Door ini sangat wah banget menurut saya, karena dia tuh benar-benar karena mengambil yang sedang trending, up to date, dan iklannya pun yang tidak secara eksplisit itu dibilang kalau itu tuh sedang iklan, padahal secara tidak langsung kita sambil mendengarkan atau melihatnya kita membaca apa iklan yang sedang ditayangkan oleh podcast Close the Door ini. Oke, baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.